Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 15 Juli 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengetahui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana 2 kali Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tidak takut. Secara terus terang Yesus mengungkapkan bahwa tugas perutusan itu tidaklah mudah. Para murid harus berhadapan dengan bermacam-macam perlawanan dan permusuhan. Yesus menjelaskan bahwa resiko itu sudah diterimanya terlebih dahulu. Resiko itu juga mau tidak mau akan diterima oleh para murid-muridnya. Saat mengungkapkan iman di hadapan umum, kita kerap kali juga mengalami perasaan cemas dan takut. Kita takut pada resiko yang akan kita terima. Akan tetapi Yesus memberi jaminan bahwa kita tidak perlu takut. Dalam peristiwa amukan badai di tengah danau Galilea, Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus mengidentifikasi rasa takut sebagai tanda iman yang kecil. Berkali-kali Injil mengungkapkan bahwa lawan dari iman bukanlah keraguan, melainkan ketakutan. Iman yang sejati selalu merupakan iman yang berani. Yesus memberi kita alasan mengapa kita harus berani bersaksi dalam sejumlah sabdanya. Antara lain, bahwa Allah memelihara burung-burung yang berterbangan di alam. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah sendiri menegaskan bahwa kita jauh lebih berharga dibandingkan ratusan burung-burung yang tampak baik-baik saja walaupun mereka tidak menabur dan menuai. Lebih dari memperhatikan aneka burung itu, Allah menjaga kita, terutama saat kita bersaksi di hadapan umum. Pada saat-saat seperti itulah Allah menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Maka melalui peristiwa pada hari ini, di mana dalam Injil kita juga diajak untuk tidak perlu takut dalam bersaksi untuk mewartakan kerajaan Allah. Karena setiap kali kita bersaksi tentang kerajaan Allah, dimanapun kita berada, kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu menyertai kita. Kita juga belajar dari Santo Bonaventura yang kita peringati pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan hidup kita dengan bersaksi tentang kerajaan Allah dimanapun tempat kita berada, dengan rasa berani. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan berkat dari Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.